Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Anggun Cempaka Wulandari dengan NPM 1301101900072 dari tutor 8 grup B, Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Di sini saya akan melakukan praktikum berupa melihat organ pencernaan dari ikan yang mana nanti akan saya bandingkan dengan organ pencernaan manusia. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu bahan yang utamanya adalah ikan. Ini adalah ikan mas. Lalu di sini juga saya sudah mencuci tangan saya dan saya akan menggunakan sarung tangan. Saya juga untuk proteksi diri akan menggunakan masker. Di sini juga ada gunting yang nantinya digunakan untuk membedah ikan dan ada berupa semacam gunting yang fungsinya ini untuk mencapit bagian dalam organ ikan. Baik, di sini saya akan menggunakan proteksi terlebih dahulu, yaitu masker dan sarung tangan. Ya, ini untuk pertama-tama kita lihat dari bagian luarnya dulu. Di sini ada dari paling depan, yaitu makanan akan masuk melalui mulut di bagian depan dan nanti akan masuk ke lidah, dan ada gigi juga. Ini terdapat proses pencernaan mekanik dan kimiawi di mana nanti akan diproses, digigit di makanannya, dan juga ada pengeluaran enzim-enzim makanan di situ dicerna di dalam mulut. Setelah itu nanti akan masuk ke esofagus yang mana akan tertutupi oleh insang di bagian sini. Nanti akan masuk, karena ikan mas ini tidak mempunyai lambung, maka di sini ada yang namanya lambung palsu, yaitu berupa bagian depan usus halus yang agak besar. Nah, di sini fungsinya kurang lebih hampir mirip dengan lambung, di mana dia akan menampung makanan-makanan, lalu juga akan ada pergerakan lambung dan juga akan terdapat enzim-enzim. Lalu di sini akan ada, setelah dari lambung palsu, ada ke usus besar, usus halus, dan nanti ke bagian rektum, dan pada akhirnya akan di bagian anal di sini, tempat keluarnya feses. Ya, jadi untuk yang pertama-tama, kalau misalkan dari bagian luar, ini mirip seperti manusia, ada mulut dan juga ada anal. Saya akan memulai membedahnya menggunakan gunting. Ini dari bagian anal. Ya, di sini ada lubang. Ini merupakan anal atau tempat keluarnya feses dan sisa-sisa pencernaan dari ikan ini sendiri. Nah, di sini saya mengguntingnya akan membentuk ke atas agar tidak merusak organ bagian dalam ikan. Ya, seperti ini. Lalu juga saya akan memotong di bagian sini dan juga bagian sini. Karena ini organnya menempel dengan bagian daging ikan, jadi saya akan memisahkannya terlebih dahulu dan melanjutkannya kembali dengan mengguntingnya.
bila dilihat gambarnya akan seperti ini ya. Dan di sini saya akan membedahnya menggunakan capitan yang tadi. Nah, untuk pertama-tama di sini ada gelembung udara atau namanya itu pneumotosis. Nah, ini fungsinya untuk pengapung ikan atau ketika ikan berenang dia akan bekerja. Dan di sini saya akan memisahkannya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Lalu dari sini setelah memasuki bagian mulut, dia akan ke esofagus. Itu merupakan saluran yang menghubungkan antara lambung dan juga mulut. Ini tertutupi oleh insang, tetapi di sini akan ada sebuah saluran kecil di mana ini merupakan penghubung esofagusnya. Ya, dan di sini ada yang berwarna putih di sini. Ini merupakan lambung palsu atau bagian usus besar lanjutan dari esofagus. Dia akan mencerna makanan yang dilalui oleh dari esofagus tadi, di mana dia akan usus halus ini dia akan mengeluarkan enzim-enzim seperti cairan empedu akan dicerna di situ. Lalu ada juga makromolekul akan diubah menjadi mikromolekul. Dan setelah dari usus besar dia akan masuk ke bagian usus halus. Nah, di sini ada bagian bawahnya itu yang berlekuk-lekuk. Ini merupakan usus halusnya. Di usus halus ini merupakan bagian usus besarnya. Setelah usus halus, usus besar ini fungsinya untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa usus halusnya itu sendiri. Tadi untuk usus halus itu sendiri dia akan memproses makanan-makanan dan juga akan menyerap nutrisi-nutrisi, sedangkan bagian usus besar dia akan menyerap air dan juga elektrolit sisa-sisa dari usus halus. Nah, setelah dari usus halus yang sudah berlekuk-lekuk ini dia akan masuk setelah dari bagian usus halus akan ke usus besar, di mana bagian akhir usus besar ini ada yang namanya rektum. Rektum ini berkaitan dengan anal. Jadi setelah dia diproses, pada bagian akhirnya ada rektum, dan di sini anal tempat dikeluarkannya feses. Lalu di sini juga ada bagian tambahan dari organ pencernaannya. Iya, di bagian sini di bagian sini ada hati. Ini tuh yang besar. Jadi di sini di bagian depannya ada hati. Dia ini fungsinya untuk sekresi bahan proses pencernaan, lalu menyimpan vitamin A dan juga B, memproses urea, lemak, menghancurkan toksin-toksin yang masuk, dan dia akan mengeluarkan getah empedu. Dimana di hati ini sendiri, di bawah hepar, dia ada kantung empedu dan warnanya itu berwarna hijau. Tapi di sini karena kecil ya, jadi kurang terlihat. Tetapi di sini terlihat ada berwarna hijau. Nah, ini merupakan kantung empedunya. Lalu selain itu juga ada pankreas, di mana di sini juga kurang terlihat. Pankreas itu bentuknya itu kecil dan dia berwarna kuning, dekat di area empedu dan juga area hati. Nah, untuk pankreas ini sendiri dia akan menghasilkan eksokrin dan juga endokrin, di mana eksokrin ini untuk pencernaan menghasilkan enzim protease, amilase, tinase, dan juga lipase. Sedangkan untuk endokrinnya sendiri yang ada pada pankreas, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang nanti akan disalurkan ke usus halus untuk memproses makanannya dan akan disalurkan lagi ke usus besar. Nah, untuk di sini sendiri
karena tidak ada gonad. Gonad itu adalah telur yang biasanya itu ada pada betina gitu. Dan di sini juga biasanya di atasnya itu ada namanya ren atau ginjal di bagian punggungnya. Dan di sini saya akan memisahkannya. Ya, ini merupakan nematosis atau gelembung udaranya. Ini sudah kempes. Lalu di sini juga ada yang berlekuk-lekuk. Ya, begini. Nah, ini pada bagian atasnya tadi ada hati atau hepar yang berwarna putih, dan ada ini. Ini merupakan ada hati atau hepar. Lalu di sini juga di bagian bawahnya ada berupa saluran-saluran yang kecil. Itu merupakan usus halus yang besar, yaitu lambung palsu, dan juga ada usus besarnya untuk di akhir gitu. Dan di bagian sini ada ini yang berwarna hijau, merupakan kantung empedunya begitu. Jadi saya ulangi kembali, awalnya dia akan dari mulut masuk ke esofagus, lalu dia akan masuk ke, harusnya karena ini ikan mas tidak mempunyai lambung, tapi adanya lambung palsu, yaitu berupa usus halus yang lebih besar. Di situ akan diproses, dicerna makanan, dan diserap makromolekul yang akan dipecah menjadi mikromolekul, lalu akan masuk ke dalam usus besar. Itu akan diserap lagi air dan juga elektrolit sisa-sisa dari usus halus. Dan pada bagian akhir usus besar ada rektum, dia tempat keluarnya feses, dan setelah rektum terdapat anal. Ini merupakan bagian luar yang fungsinya itu keluarnya feses. Ya, seperti itu. Lalu apabila dibandingkan dengan sistem pencernaan manusia, di mana di sini ini merupakan gambaran saya sendiri. Untuk ikan ini sendiri ada dari mulut dia akan masuk ke esofagus, lalu terdapat pyloric cecum, ada juga ke usus halus, setelah dari usus halus ke usus besar, ke rektum, dan juga ke anus. Selain itu ada organ tambahannya, terdapat hepar, di mana di bawah hepar itu yang besar berwarna putih, dia ada kantung empedu yang berwarna hijau, dan juga ada pankreas berupa kecil yang berwarna kuning. Lalu apabila disamakan dengan organ pencernaan manusia, ya seperti ini. Di sini dari paling atasnya ada mulut, lalu ke bawah ada esofagus. Di esofagus di manusia ini ada lambung, masuk lagi ke usus halus, ke usus besar, ke appendix. Lalu setelah dari appendix dia akan ke rektum, dan juga pada akhirnya akan ke anus. Untuk tambahannya sendiri ada spleen atau limpa, ada hati atau liver, dan juga ada gallbladder. Nah, di sini terlihat bahwa memang terdapat kemiripan dari sistem pencernaan ikan dan juga manusia beserta fungsi-fungsinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.